Musim 2024 telah menjadi tahun impian bagi Ducati di MotoGP, mengukuhkan dominasinya dengan hasil yang mengesankan dan menetapkan standar baru dalam kejuaraan. Gigi Dall'Igna, Managing Director Ducati Corse, baru-baru ini merefleksikan kesuksesan ini, menyoroti tidak hanya pencapaian, tetapi juga mentalitas dan kerjasama tim yang telah membawa merek Italia ini ke puncak. Menatap ke depan hingga 2025, Dall'Igna memastikan bahwa Ducati akan terus fokus pada inovasi, tetapi dengan pendekatan yang lebih diperhitungkan. Momen ini adalah kumpulan ide. Katakanlah tahun lalu kami harus melangkah lebih jauh, karena yang lain memiliki konsesi. Jadi kami mengambil lebih banyak risiko. Tahun ini, sejujurnya, saya pikir apa yang akan kami lakukan adalah menempatkan pada motor baru hal-hal yang menurut kami aman. Gigi Dall'Igna dengan tegas menjawab rumor kehilangan pembalap dan tim karena kedatangan Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati. Kami tidak kehilangan Pramac atau Martin dan Bastianini karena kami memilih Marquez, katanya dengan tegas. Menjelaskan bahwa keputusan untuk mereorganisasi tim merupakan bagian dari kesepakatan yang lebih luas dalam sistem MotoGP. Dall'Igna menyayangkan situasi yang menyebabkan perubahan ini, namun ia membela bahwa ini bukanlah pilihan langsung, melainkan sebuah dinamika kejuaraan itu sendiri. Namun sang CEO tidak meremehkan para pesaingnya, baik dari Eropa maupun Jepang. Jika Anda ingin tetap berada di depan, Anda harus berpikir seolah-olah Anda adalah yang terakhir, katanya. Itulah mentalitas yang Anda butuhkan untuk mencoba untuk selalu berada sedikit lebih jauh di depan. Salah satu tantangan terbesar musim depan adalah mengelola dua juara seperti Bagnaia dan Marc Marquez di tim pabrikan Ducati. Menurut Dall'Igna, kuncinya adalah memperlakukan setiap pembalap sebagai bagian yang unik dari tim. Saya tidak membeda-bedakan siapapun, pendekatan saya terhadap para rider selalu sama sepanjang karier saya dan saya tidak melihat alasan untuk mengubahnya. Mengenai kolaborasi antara dua juara, Dall'Igna yakin dengan profesionalisme mereka cerdas. Jadi untuk hal-hal yang penting bagi semua orang, mereka pasti akan berkolaborasi. Tembok itu tidak akan pernah ada, setidaknya selama saya di Ducati. Sudah hampir 1 tahun sejak senyum Marc Marquez menyinari dunia MotoGP. Setelah menjajal Ducati untuk pertama kalinya di tes pasca musim Valencia, bahasa tubuhnya berbicara 1000 bahasa dan sangat kontras dengan bagaimana ia beraksi di atas Honda. Akhir pekan ini di Barcelona, Marquez akan mengendarai Desmos Ricci yang sudah berumur 1 tahun untuk terakhir kalinya sebelum beralih ke motor spesifikasi pabrik Ducati di tim resminya pada tahun 2025. Marquez bercerita kepada Motosan tentang senyumnya tahun lalu yang mengawali perjalanannya bersama Ducati. Itu lebih kepada ketenangan pikiran saya sendiri, karena ketika membuat keputusan sepenting itu, Anda pasti memiliki keraguan. Dan setelah mengendarai motor yang sama selama 10 tahun, saya sempat ragu apakah saya bisa mengendarai Ducati. Tapi itu bukan karena saya tidak melihat diri saya mampu. Jika tidak, saya tidak akan mengambil keputusan.
Itu mengejutkan saya karena pada putaran pertama, saya sudah merasa sangat baik. Itu adalah salah satu kelebihan saya sebagai rider beradaptasi dengan kondisi saat ini. Kemudian, ruang untuk berkembang berbeda, saya lebih suka mencapai titik tertinggi dengan cepat. Marc Marquez memberikan 2 penampilan terbaiknya musim ini di Catalunya pada bulan Mei. Marquez menjelaskan tahapan beradaptasi dari Honda yang di bawah standar ke Ducati GP23 yang telah memenangkan kejuaraan tahun sebelumnya dan sekarang berada di urutan kedua setelah GP24. Yang pertama adalah memahami cara mengendarai motor itu, dan Anda mencoba beradaptasi dengan itu, katanya. Ada satu titik di mana Anda tidak bisa beradaptasi lagi, dan Anda mulai mengerjakan apa yang Anda butuhkan untuk merasa lebih nyaman, atau di mana saya paling banyak kehilangan. Setelah Anda menjelajahi titik itu, teknisi dan rider mulai terhubung. Itu adalah titik transisi lain yang ada di tengah-tengah. Begitu Anda mendekati waktu-waktu kompetitif itu, disitulah Anda menemukan tembok pertama yang rendah dan bisa Anda lompati. Kemudian Anda melewatinya dan mulai mengeksploitasi detail penyetelan yang lebih teknis. Saya sudah mengatakannya di Jerez dan Austin. Tapi setiap kali temboknya lebih tinggi, sekarang Anda mencoba kembali, dan seterusnya hingga Anda menemukan kunci dan melaju ke depan. Marquez telah kembali ke jalur kemenangan Grand Prix musim ini dengan meraih kemenangan 3 kali pada hari Minggu. Ia berada di urutan ketiga dalam kejuaraan dengan 1 putaran tersisa, unggul 1 poin dari Enea Bastianini. Marquez jelas menjadi yang tercepat dari 4 pembalap GP23, cukup untuk membuatnya mendapatkan kursi tim pabrikan musim depan. Menyesuaikan diri dengan perangkat Ducati yang lebih baik lagi akan menjadi tahap berikutnya dari adaptasi yang luar biasa. Marc Marquez tidak hanya menjalani musim yang baik dengan pasang surutnya, tetapi dia juga menjadi salah satu pebalap yang pernah melakukan kesalahan. Namun dengan penandatanganan kontrak dengan Ducati Lenovo pada tahun 2025, dia telah menciptakan momen penting, yaitu menjadi rekan setim Pecco Bagnaia. Untuk saat ini, ia berjuang untuk posisi ketiga dalam kejuaraan dengan Enea Bastianini. Meskipun pembalap catalan itu hanya unggul 1 poin dan perlu dicatat bahwa akhir pekan depan ia akan membalap di kandang sendiri di Montmeló untuk GP Solidario. Setelah kemenangan di Aragon dan Misano, dia terus meraih kemenangan. Itu seperti obat. Anda ingin lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih, aku Marc Marquez. Bagi saya, langkah yang saya ambil tahun lalu sudah sukses karena jika tidak tahun ini, saya akan mengumumkan pensiun. Setahun yang lalu di sini, saat ini, saya memiliki banyak tanda tanya di benak saya. Saya memiliki banyak keraguan. Dan setelah 1 tahun, semua keraguan itu hilang dan saya kembali ke level yang kompetitif. Kami tidak akan mengatakan level 2019. Katakanlah pada level yang kompetitif, yang cukup untuk terus mendorong, terus bekerja, dan yang terpenting memiliki semangat MotoGP yang istimewa. Dan untuk merasakan kembali kemenangan itu, podium itu, dan intensitas khusus yang ketika Anda bertarung di puncak itu berbeda. Dia menang setelah sekian lama di Aragon, rasa yang dilupakan oleh Marc Marquez. Ketika Anda pergi dalam waktu yang lama tanpa perasaan itu, Anda mulai lupa. Tapi ketika Anda merasakannya lagi, dan setelah kemenangan di Aragon dan Misano, Anda ingin lebih. Itu seperti obat, Anda tahu?
Anda ingin lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Saya menikmatinya 2 kali lipat karena di masa lalu, kemenangan adalah hal yang biasa. Dan sekarang kami mengerti bahwa kemenangan bukanlah hal yang normal. Secara otomatis, mentalitas Anda pun sedikit berubah. Anda mulai memahami berbagai hal dengan cara yang berbeda, ujar pemain asal Cervera ini. Kemenangan ini memberikan Anda kepercayaan diri yang tinggi, ujar Marquez. Ini seperti ini setelah 3-4 tahun berjuang keras setelah 4 kali operasi pada lengan saya. Dan kemudian saya tidak mendapatkan hasil yang baik. Anda mulai kehilangan kepercayaan diri, Anda mulai memiliki beberapa tanda tanya. Ini adalah motornya, ini adalah saya, ini adalah kondisi fisik saya. Selangkah demi selangkah Anda harus menjawab pertanyaan itu dan ya, mengungkapkan kepercayaan diri itu dengan beberapa podium. Balapan. Posisi terdepan, kemenangan di sprint dan kemudian kemenangan di balapan utama itu sangat penting, ujar rider tim Gresini itu. Marc Marquez fokus pada pekerjaannya, saya pikir kami harus terus maju. Namun, saya pikir kami memiliki langkah terakhir. Tentu saja, kepercayaan diri saya sangat tinggi, tetapi masih dalam beberapa situasi saya sedikit terdampar. Namun dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi, saya pikir saya akan lebih sedikit berjuang. Jadi, mari kita lihat apakah kami bisa terus bekerja seperti itu. Harapannya di pit Ducati untuk tahun depan, menurut Marquez. Saya berharap dan berharap kami berdua bertarung untuk memperebutkan gelar, karena itu berarti kami sangat kompetitif dan memiliki motor terbaik. Saya sangat percaya pada Ducati, saya sangat percaya pada tim Gigi, dan saya yakin kami akan memiliki motor terbaik untuk 2 tahun ke depan. Anda tidak akan pernah tahu karena ini adalah balapan. Tapi dengan Pecco kami harus memiliki hubungan profesional yang baik. Apa maksudnya? Mencoba membantu Ducati, mencoba membantu motor terbaik, mencoba memenangkan gelar, dia atau saya atau dia, jelasnya. Salah satu tokoh terbesar dalam dunia balap motor, Casey Stoner, berbicara tentang bagaimana ia melihat 2 pembalap yang bersaing untuk memperebutkan gelar juara dunia, dan memberikan pendapatnya tentang siapa yang menurutnya harus dan pantas untuk memenangkannya. Dengan menyoroti peran yang dapat dimainkan oleh Ducati dalam hal ini, mantan pembalap Australia ini mengaku bahwa ia terus mengikuti kejuaraan dunia MotoGP meskipun tidak terlalu tekun. Dia mengambil kesempatan untuk berbicara tentang 2 protagonis musim ini, yang akan bertarung di kejuaraan dunia akhir pekan ini di Montmel. Ada kemungkinan Ducati akan kehilangan juara dunia musim ini. Sesuatu yang tidak mengejutkan bagi 27 karena begitulah cara Ducati bekerja dan itulah mengapa mereka kehilangan banyak pembalap. Saya rasa itu tidak adil. Anda tidak membalap hanya untuk bisnis, Anda membalap untuk hasrat dan kesenangan. Dan ketika Anda memiliki orang-orang yang berpaling dari Anda dengan begitu cepat, Anda akan menemukan motivasi untuk pergi ke tempat lain. Mereka telah kehilangan pembalap dan tim yang hebat, lanjutnya. Namun pilihan Ducati adalah Marc Marquez, sebuah keputusan yang ia pahami dalam banyak hal, namun bukan berarti itu benar. Jelas bahwa yang paling menonjol di lintasan bersama Pecco Bagnaia adalah Jorge Martin yang telah memberikan segalanya untuk memenangkan gelar dan kursi tim pabrikan yang pada akhirnya harus ia tinggalkan. Saya rasa tidak tepat jika mereka memilihnya ketimbang Martin atau Enea.
Terutama Jorge, dia telah menunjukkan kemampuannya, dia layak mendapatkan gelar dan dia mampu melakukannya. Beberapa orang percaya bahwa pabrik Borgo Panigale akan melakukan segala cara untuk menghentikan Martin memenangkan gelar. Yang mana hal ini sangat diyakini oleh pembalap Australia itu. Karena ia sangat mengenal merek tersebut, saya memiliki pendapat yang sama. Ia menekankan bahwa ia mengenal Ducati dan ia tahu apa yang akan mereka lakukan untuk menang, meskipun ia terkejut karena tidak pernah melihatnya sebelumnya. Ducati tidak ingin orang nomor 1 pergi, tapi semua orang memperhatikan mereka dengan sangat hati-hati dan jika mereka melakukan kesalahan maka akan terlihat, ujar Stoner. Teknisi lama Marc Marquez di Honda, Santi Hernandez, mengenalnya dengan cukup baik untuk mengamati penampilannya tahun ini dan memujinya. Awal yang tidak mudah, kata Santi sendiri, mengingat orang lain yang mencoba berganti merek dan tidak bisa sesukses itu dalam satu musim. Itulah mengapa ia berbicara tentang kedewasaan dan ketenangan yang ia tunjukkan dengan tujuan-tujuan realistis yang telah ditetapkan oleh pria asal Lleida itu untuk tahun 2024. Apa yang saya lihat dari Marc di awal musim dan Grand Prix terakhir ini adalah Marc jauh lebih dewasa, jauh lebih tenang, kata Santi. Jika kita melihatnya di atas motor, bagaimana dia mengendarai motor, dia memiliki gaya yang sama sekali berbeda dengan Marc yang kita lihat sebelumnya. Kami terbiasa melihat Marc yang sangat baik menjejak tanpa melihat bahwa ia selalu melaju hingga batasnya. Saya rasa sekarang ia sudah mengerti bagaimana mengendarai motor itu. Honda dikendarai dengan satu cara dan sekarang ia memahami bahwa Ducati untuk melaju cepat harus mengubah gaya berkendara. Anda bisa melihat di Aragon bahwa gaya yang ia miliki adalah gaya yang sangat bagus. Terkadang ia mengingatkan saya pada Dani ketika Anda melihatnya berkendara. Ia terlihat seperti berkendara di tempat. Ia tidak melakukan kesalahan. Ia tidak melakukan gerakan apapun. Anda tidak pernah melihatnya berada di batas kemampuannya dan ia menunjukkannya lagi. Santi Hernandez mengatakan, bagi saya, Marc setelah balapan di Aragon menandai sebelum dan sesudahnya. Saya pikir tujuan Marc tahun ini adalah pertama-tama untuk mengetahui dan membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa kembali kompetitif. Dia telah menunjukkan hal ini sejak awal tahun dan seperti yang selalu dia katakan, untuk menetapkan tujuan yang nyata bagi dirinya sendiri. Tujuan nyata pertama adalah mencoba naik podium. Begitu dia naik podium, dia mencoba untuk mengetahui bagaimana cara bertarung untuk bisa memenangkan balapan suatu hari nanti tahun ini. Hal itu terjadi di Aragon dan saya pikir setelah itu, sekarang Marc sedang membangun untuk tahun depan. Tahun ini saya pikir apa yang harus dia lakukan atau apa yang saya lihat adalah dia menciptakan sedikit pemahaman tentang seperti apa motor itu. Apa yang harus dia lakukan. Di mana dia harus mendorong. Di mana dia tidak boleh mendorong. Di mana dia bisa mencapai batasnya. Tambahnya. Memang benar bahwa dalam beberapa momen ia masih harus memahami bagaimana memanfaatkan potensi penuh dari motornya. Tapi balapan hari Minggu ketika 4 tetes mulai turun, kami semua yang mengenalnya mengatakan ini adalah momen Marc dan itu jelas, kata Santi tentang pembalap yang sangat dikenalnya. Dia melihatnya dengan jelas, dia berkata ini adalah momen di mana saya harus mendorong, di mana saya harus mengambil risiko jika saya ingin memiliki kesempatan untuk mendekati bagian depan. Dan dia melakukannya, dia berhasil masuk ke rombongan terdepan. Terutama datang dari posisi yang jauh di belakang, tidak mudah di beberapa lap pertama untuk bisa berada di depan. Saya kira ketika Anda berpikir tentang kejuaraan dunia seperti Pecco, risiko yang Anda ambil berbeda, tetapi dia tidak akan rugi, katanya. Balapan yang dimenangkannya di Misano. Bagi saya yang mengejutkan adalah kecepatan yang ia tunjukkan setelahnya. Selama 6-7 lap mereka berdua hanya berjarak 4/10 detik satu sama lain.
Poin psikologisnya, siapapun yang ada di belakang menginginkan Anda dan siapapun yang ada di depan tidak ingin mengejar Anda, dan mari kita lihat siapa yang paling kuat secara psikologis pada saat itu. Ketika Anda kehilangan 1/10 detik ketika yang lain menangkap Anda, saat itulah Anda mulai ragu. Tidak, saya pikir dia tahu bagaimana mengatur balapan dengan sangat baik dan dia tahu bagaimana menandai dengan sangat baik 6-7 lap yang bagi saya sangat penting. Dia berkata, bagi saya finish kedua hari ini adalah sebuah kemenangan dan dalam hal kejuaraan untuk memangkas poin, dan saya pikir balapan bagi saya adalah capau untuk Mark. Pujinya tentang penampilannya.